Dan kita juga perlu dengan uji korelasi ini kita bisa membuktikan bahwa apakah hubungan antar variabel ini meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Nah, jadi tipe-tipe uji korelasi ini ada 3 ya teman-teman. Korelasi linear positif yang mana itu di mana hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya itu ada dan positif. Yang mana jadi kalau variabel satunya naik, maka variabel lainnya naik. Contohnya itu kayak penelitiannya itu mengenai variabel satunya itu jam kerja dan variabel keduanya itu hasil produksi. Jadi kalau jam kerja itu naik, hasil produksinya tentu naik, gitu kan. Nah, lalu yang kedua korelasi non linear. Nah, ini terjadi jika hubungan antara dua variabel itu tidak terbentuk satu hubungan. Jadi kalau kita variabel satunya itu kita mencari tentang usia mahasiswa, variabel keduanya itu peringkat dan rata-rata nilainya itu tentu tidak ada hubungannya, gitu kan. Lalu yang ketiga korelasi negatif. Kemarin itu terjadi ketika adanya hubungan negatif antara variabel satu dan variabel lainnya. Jadi kalau variabel satu itu naik, maka variabel lainnya itu turun, pun sebaliknya. Contohnya itu seperti kita mengamati hubungan antara variabel satu itu suhu udara, lalu variabel keduanya itu penjualan mantel. Jadi kalau suhu udara itu tinggi, maka penjualan mantel itu menurun gitu. Nah, begitulah. Ya, lalu dia juga ada jenis uji korelasi. Nah, yang mana ini jika data interval dan normal itu menunjukkan persen product moment. Yang mana persen product moment ini digunakan ketika memiliki dua variabel yang berbentuk interval dan terdistribusi normal. Lalu yang kedua, dia jika datanya ordinal itu menggunakan eksperimen run atau inputnya itu low ya. Dan kendal run logonya lambangnya itu tau. Lalu yang ketiga data yang memiliki data ordinal, kita dapat memilih antara uji eksperimen atau uji kendal. Lalu yang ketiga dia jika satu interval kontinu dan satu dikotomi itu menggunakan poin visceral. Dia digunakan ketika satu variabel dalam interval kontinu itu datanya numerik dan satu variabel dalam dikotomi itu dua kategori jatuhnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada karakteristik dari korelasi. Ini ada banyak sekali karakteristiknya. Itu bisa dari dia disimpulkan dengan rho atau tau gitu. Lalu dia juga nilai itu bisa ditahan antara min 1, 0 dan plus 1. Lalu untuk arahnya itu bisa bersifat positif dan negatif. Dan kekuatannya tentu nilai-nilainya dapat berbeda. Dan masih ada karakteristik lainnya. Dan untuk pengujiannya itu pengujian korelasi kita melibatkan beberapa langkah. Nah, yang pertama itu hipotesis nol. Itu kita menentukan hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel itu apabila itu nol. Lalu juga dengan perhitungan korelasi itu kita menghitung nilai korelasi menggunakan rumus yang sesuai. Itu kan kalau dia dari data sebelumnya bisa persen per moment eksperimen ataupun visceral. Lalu signifikansi statistiknya menggunakan teknik statistik seperti uji tau untuk mengukur sejauh mana nilai korelasi yang berbeda secara signifikan dari nol. Dan terakhir kita dapat menentukan